Perkenalkan, nama saya Niko Wiji Pangestu dengan NPM 1906101147. Saya mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan jurusan Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang program dan UI yang telah saya buat untuk memenuhi tugas besar pada mata kuliah pemrograman komputer. Adapun latar belakang mengapa saya membuat program dan UI ini, yaitu pada zaman teknologi digital sekarang banyak manusia memanfaatkannya untuk mempermudah pekerjaannya. Program-program tersebut dibuat dan ditampilkan pada layar dengan posisi dan penggunaan dengan mudah oleh penggunanya, yang juga disebut user interface atau UI. Oleh sebab itu, untuk mempermudah mahasiswa dan pekerja pada bidang pengoptimasian terutama dengan linear programming model simplex, penulis ingin mewujudkan program tersebut dengan menerapkan GUI agar lebih menarik dan mudah dipakai oleh penggunanya. Dan saya pribadi memiliki masalah dengan penghitungan manual linear programming model simplex agar mempermudah dan mempercepat. Oleh sebab itu saya membuat program dan UI-nya. Saya terinspirasi pada tugas mata kuliah pengoptimasian. Pada studi kasus ini saya ingin berapa sih keuntungan maksimal yang diperoleh, seperti yang ditampilkan mesin yang digunakan untuk proses produksi roti bandal pada mesin pengadon, pemanggang, mesin pemotong, dan mesin pemanas yang masing-masing berkapasitas 120 bungkus per hari. Maka batasan kapasitas mesin adalah bisa dilihat, dan dengan fungsi tujuan maksimal dapat dilihat, dan ini kita bisa mencari keuntungan maksimal yang diperoleh perusahaan tersebut. Flowchart dalam program saya yaitu dari penginputan batasan dan variabel, mencari fungsi yang optimal, lalu susun dan menatap hitung 1 sama dengan Z1 negatif C1 sama dengan C theta, XJ min C1 dan diperiksa apakah delta 1 kurang dari 0, maka tentukan vektor XK yang memasuki baris B sehingga delta K sama dengan min delta 1. Jika sesuai D1 kurang dari 0, maka semua elemen untuk memasuki vektor XK kurang dari atau sama dengan 0. Jika iya, solusi dan proses berakhir. Jika tidak, solusi dapat ditingkatkan menghitungkan dengan X0 dibagi XK dikali XJ lebih dari 0. Lalu pilih baris yang sesuai dengan rasio min untuk mencari vektor yang meninggalkan bit dasar. Lalu perbarui tabel simplex yang diperoleh, dan kembali lagi pada delta 1 kurang dari 0. Lalu selesai,
Nah, di sini library yang saya digunakan yaitu PyQt dan NumPy. Apa sih PyQt? PyQt adalah lintas platform GUI perangkat Qt yang mengikat pada Python, diimplementasikan sebagai plugin. PyQt adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh perusahaan Inggris. Lalu, apa sih fungsi NumPy? NumPy memiliki kegunaan untuk operasi vektor dan matriks. Fiturnya hampir sama dengan MATLAB dalam mengelola array dan array multidimensi. NumPy merupakan salah satu library yang digunakan oleh library lain seperti scikit-learn untuk keperluan analisis data, dan saya gunakan untuk menganalisis linear programming. Lalu cara penggunaan aplikasi. Jadi kita masukkan dari studi kasus yang sudah ada, yaitu memiliki 3 variabel dengan constraint atau batasan 4 baris. Jadi kita harus melihat instruksinya, yaitu 1. Masukkan variabel dan batasan, 2. Pilih maximize atau minimize, 3. Masukkan nilai x1, x2 serta tambahkan 0 di belakangnya pada baris 1. 4. Masukkan nilai constraint atau batasan x1, x2 dan seterusnya pada baris 2 dan seterusnya. Tambahkan L untuk mengganti kurang dari sama dengan, dan G untuk menggantikan lebih dari sama dengan. Dapat dilihat contoh input 1,2, G, 10 berarti 1 dikali X1 plus 2 kali X2 lebih dari sama dengan 10. Diperhatikan, jika salah penginputan data, maka program tidak berjalan dan harus memulai ulang program. Pastikan inputan sesuai dengan instruksi. Pada kasus ini, kita menggunakan maximize. Lalu kita masukkan fungsi tujuannya. Jadi fungsi tujuannya adalah 6077,557,575. Jangan lupa mengakhiri dengan angka 0. Lalu baris 2 dan seterusnya untuk menginputkan batasan. Jadi sebagai berikut: 40,40,40 L, 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 40,40,
Jika sudah, dan pastikan sesuai dengan instruksi, lalu jalankan. Dapat dilihat hasilnya. X optimal dari X1 sama dengan 0, X2 sama dengan optimasinya 3, X3 sama dengan 0. Jadi hasil keuntungan maksimal yang diperoleh yaitu sebagai berikut. Adalah 19.731 dan hasilnya bisa dapat disimpan. Dengan nama, terserah namanya apa, keuntungan, selalu di save. Nah, sekian dari saya tentang penjelasan program saya dan GUI-nya. Maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.